Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mistika Febriani selaku dosen pada mata kuliah Konseling Multikultural serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini yaitu uraian tentang metode terapi non-barat dan implikasi dalam konseling multikultural. Saya, Cynthia Alfiarifandita, selaku moderator akan membuka jalannya presentasi dan diskusi kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7 yang beranggotakan Dewi Nurjana dan saya sendiri, Cynthia Alfiarifandita. Rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu pembukaan, penyajian materi, dan sesi tanya-jawab. Acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh saya dan akan dilanjutkan oleh Dewi. Legislasi sindrom yang terikat budaya. Legislasi sindrom yang terikat budaya Hmong adalah konsep dalam antropologis medis yang mengacu pada kepercayaan dan praktik medis tradisional di kalangan masyarakat Hmong, yang seringkali berbeda dengan praktis medis modern di Barat. Konsep ini mencakup berbagai konflik medis dan gejala yang unik untuk budaya Hmong, termasuk kematian mimpi buruk dan fenomena kematian mendadak Hmong. Dalam konteks konseling multikultural legitimasi sindrom, budaya Hmong menunjukkan pentingnya memahami dan menghormati budaya Hmong dalam praktik konseling dan pelayanan kesehatan mental. Konselor dan praktisi kesehatan mental mengakui kepercayaan dan praktik medis tradisional yang dilakukan oleh budaya Hmong dan mempertimbangkan dalam diagnosis dan pengobatannya. Dalam kesimpulannya, legitimasi sindrom yang terikat budaya Hmong menunjukkan betapa pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap kepercayaan dan praktik medis tradisional yang unik bagi setiap budaya. Dalam praktik konseling dan pelayanan kesehatan mental kultural, memahami budaya dan praktis medis tradisional Hmong adalah penting untuk memberikan perawatan yang efektif dan berkelanjutan. Fenomena kematian mendadak Hmong juga dikenal sebagai Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome atau SUNDS adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kematian yang terjadi secara tiba-tiba pada malam hari tanpa penyebab yang jelas. Fenomena ini sering terjadi pada orang yang tampak sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit jantung dan gangguan lainnya. Legitimasi sindrom yang terikat budaya adalah sebuah konsep yang menjelaskan tentang kondisi kesehatan mental yang hanya ditemukan pada kelompok masyarakat tertentu dengan latar belakang yang khusus. Manfaat penggunaan metode terapi non-barat yaitu ada meningkatkan kesadaran kultural, mengurangi stigma penyakit mental, meningkatkan efektivitas terapi, menumbuhkan rasa kepercayaan, dan yang terakhir meningkatkan hubungan antar budaya. Prinsip penyembuhan adat budaya Hmong. Yang pertama, konsep Qi. Konsep ini menekankan pada pentingnya keseimbangan dan aliran energi yang lancar di seluruh tubuh sebagai kunci kesehatan yang optimal. Yang kedua, ada pengobatan alami. Pengobatan ini dianggap efektif karena berasal dari sumber alam dan tidak memberikan efek samping seperti pengobatan medis modern. Yang ketiga, ada konsep keseimbangan, yaitu untuk mengembalikan keseimbangan tubuh. Praktis medis tradisional Hmong menggunakan ramuan herbal dan terapi pijat untuk memperbaiki aliran Qi. Keempat, penggunaan ramuan herbal. Ramuan herbal digunakan untuk mengobati berbagai jenis penyakit dan gejala seperti pilek, batuk, sakit kepala, dan masalah pencernaan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dewi. Kepada Dewi, saya persilakan. Prinsip penyembuhan adat budaya Hmong. Yang kelima itu ada terapi pijat. Praktisi medis tradisional Hmong menggunakan teknik pijat untuk memperbaiki aliran Qi dan meredakan rasa sakit atau ketegangan pada tubuh. Yang keenam, pengobatan spiritual. Untuk mengobati penyakit, masyarakat Hmong melakukan ritual
dan upacara untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan pasien secara spiritual. Yang ketujuh ada aku pun kutur. Aku pun kutur melibatkan penggunaan jarum tipis yang dimasukkan ke dalam kulit pada titik-titik tertentu pada tubuh untuk memperbaiki aliran qi. Yang kedelapan ada pemeliharaan kesehatan dengan melakukan kebiasaan sehat seperti makan sehat, olahraga, dan mempraktikkan teknik relaksasi seperti yoga atau meditasi. Implikasi dalam penggunaan metode terapi non-barat. Yang pertama itu ada kesadaran kultural, yang kedua itu pendekatan kultural yang tepat, yang ketiga ada keterampilan konselor, yang keempat dukungan sistematik, dan yang kelima pengembangan terapi. Selanjutnya, implikasi dari penggunaan metode terapi non-barat dalam konseling multikultural adalah pentingnya kesadaran kultural. Pendekatan kultural yang tepat, keterampilan konselor, dukungan sistematik, dan pengembangan terapi yang sesuai dengan budaya klien, konselor harus memperhatikan hal-hal tersebut untuk memberikan pengalaman konseling yang positif bagi klien dari latar belakang budaya yang berbeda. Terima kasih. Baik, kita sudah memasuki acara penyampaian materi dan selanjutnya itu acara sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk menulis pertanyaannya di dalam kolom komentar. Cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Mistika dan juga kepada teman-teman yang menyimak hingga akhir. Harapannya dari apa yang kita diskusikan bisa menjadi manfaat untuk kedepannya. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyajian materi ataupun menjawab pertanyaan nanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.